gitu kan. Padahal makanan itu hanya menyumbang 10-20% kebutuhan energi kita. Terus energi terbesar dari mana? Nih, semesta tanpa batas ini adalah energi yang tanpa batas. Bumi yang kita injak, udara yang kita hirup, air, itu adalah semua energi gitu kan. Nah lucunya kita tuh sekarang defisit energi, kekurangan energi. Kan lucu. Jadi ibarat ikan di dalam samudra terus masih teriak-teriak mana air gitu kan. Jadi kalau seperti itu, memori janin itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita merawat diri kita, merawat jiwa kita juga. Yes. Jadi apa ya, anak-anak contoh aja, anak-anak yang unwanted children gitu, yang tidak diinginkan dari kecil, bukan tidak hanya yang jelas-jelas dibuang gitu ya, atau apa namanya ditaruh di bak sampah gitu, jelas-jelas pasti bermasalah ya. Ini seorang ibu yang ibaratnya mungkin jarak dengan kakaknya terlalu dekat gitu. Saya sendiri punya anak seperti itu, sahabat, baru 3 bulan ngelahirin, ada lagi gitu kan. Nah tanpa sadar itu, duh kok hamil sih, belum siap gitu loh. Atau ibu-ibu muda yang belum siap dengan kehamilan gitu kan, baru nikah 1 bulan, masih pengen beradaptasi dulu dengan perkawinan, dengan suaminya, dengan mertua, masuk dalam lingkungan besar, terus dia hamil, dia to be honest, di dalam dirinya tuh belum siap. Nah yang ada adalah ketidaksiapan itu, dan dia seperti menolak tanda petik janin ini, itu dirasakan vibrasinya oleh anak. Bahkan sejak masih dalam beberapa minggu ya dikandung. Yes, dan itu efeknya biasanya 2 tuh. Nanti ketika lahir, dia akan menjadi pribadi yang mungkin sangat temperamental, outgoing, keluar banget gitu, marah. Sebenarnya butuh, kenapa dia begitu? Karena sebenarnya sedang butuh pengakuan bahwa aku dicintai loh. Jadi seburuk apapun tabiatku gitu, karakterku, aku dicintai loh gitu kan. Nah yang kedua adalah dia akan bisa menjadi pribadi yang withdrawal. Withdrawal itu kayak kura-kura. Ya, menarik diri. Menarik diri, nggak percaya diri, merasa diri tidak berharga, merasa diri tidak layak, kayak gitu kan. Itu gitu, hanya 2 itu. Nah jadi kalau Anda melihat anak Anda sekarang menunjukkan hal seperti itu, maka hal yang pertama harus Anda lakukan adalah jangan ngebawa anaknya. Nih Bu Sinta, perbaiki anak saya gitu kan. Tidak seperti itu. Tapi justru hal yang pertama adalah Anda beresin diri Anda sendiri dulu. Jadi dengan sadar mau mengakui ya Bu ya, oh ternyata dampak yang dulu pernah saya rasakan ke ini, ternyata berdampak ke anak dan sebagainya itu dari ibunya dulu ya? Yes. Dan itu secara energetikal tuh nyambung gitu loh. Nyambung dalam artian, kalau kita bicara teori DNA, itu sudah ada penelitiannya. Ini DNA, ini DNA, ini DNA, ini pemilik DNA. Kita tidak bisa mempengaruhi DNA kita dengan memperbaiki sumbernya. Nah, DNA di dalam anak itu kan juga berasal dari ibu. Nah, dengan ibunya diperbaiki secara mental, itu akan mengirimkan vibrasi energi ke dalam anak ini, di anak ini untuk berubah juga. Karena seperti itu. Itu sudah ada penelitiannya gitu. Di sini DNA seseorang diambil, kemudian dia diukur gitu energinya gitu kan, frekuensinya. Nah, yang di sini juga di sini si pemilik DNA ini diputarkan film, misalkan tentang film sedih, film gembira, film lucu gitu kan. Ini DNA-nya akan ngikutin di titik yang sama. Nanti ketika dilihat gelombang ininya, energinya itu menunjukkan titik yang sama, di detik yang sama. Keren nggak? Sebenarnya penelitian ini menunjukkan bahwa kita bisa mempengaruhi DNA seseorang, apalagi yang terikat ya seperti itu, adalah dengan kita mempengaruhi DNA kita sendiri. Berarti kalau ingin anak menjadi lebih ceria, bahagia, cerdas, pintar dan sebagainya, dimulai dari keluarganya Kitanya sendiri. dulu yang harus ceria kayak gitu kan. Ibunya sendiri ya Bu Yes. ya. Itu akan pengaruh dalam banyak hal ya. Yes. Jadi baik lagi tuh pada dasarnya jadi harus orang tuh harus punya self love yang besar ya Bu dengan dirinya ya. Betul. Self love yang
tanda kutip seperti kita itu harus bisa tahu persis diri kita untuk memulai banyak hal gitu ya Bu. Yes, dia banyak. Hampir semua kasus di muka bumi ini, hampir semua penyakit di muka bumi ini, kalau ditelusuri akarnya gitu, sebenarnya kita belum berhasil mencintai diri kita sendiri. Tangki cinta kita masih kosong. Dan cilakanya kita berusaha memenuhi tangki cinta kita yang kosong dengan meminta orang lain di sekitar kita untuk memenuhi tangki cinta itu. Padahal mereka sendiri pun sebenarnya adalah pengemis cinta. Tangki cintanya juga kosong. Gitu loh. Jadi bagaimana kita meminta cinta pada pengemis cinta yang nggak punya cinta? Jadi kan akhirnya saling menuntut cinta. Situlah mulai berantem terus gitu loh. Bahkan ada banyak kasus mungkin karena tidak saling mencintai diri sendiri berakibat dalam hubungan itu rusak atau kekerasan atau apapun gitu ya Bu. Yes, gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya yang cerdasnya adalah gimana Bu kita ngisi tangki cinta ke kita sendiri kan? Betul. Itu gitu loh. Jangan cari di orang lain. Cari itu adalah dengan dirimu sendiri. Bukankah Allah itu hadir di dalam dirimu sahabat? Dan Allah itu adalah sumber energi cinta yang tanpa batas. Kalau engkau sudah berada bersama Dia selalu, apa yang kurang? Apa lagi yang kau butuhkan? Nggak ada ya. Engkau sudah bersama sesuatu yang tanpa batas. Dan Anda sendiri juga tanpa batas sebenarnya. Itu loh. Dan itu kan butuh penerimaan ya Bu. Ada nggak sih Bu kayak bagaimana keajaiban hidup penuh penerimaan itu pada akhirnya menjadi hal yang baik gitu buat kita semua tuh seperti apa ya Bu? Tundukkan mentalmu. Yang bermasalah, jadi kan kalau kita bicara holistik Mbak Anita, ini tubuh, ini mental, ini jiwa. Jiwa ini adalah bagian dari roh Tuhan. Jiwa, namanya jiwa, roh Tuhan, itu mah nggak bermasalah. Itu mah dari sononya udah bening. Oke? Yang bermasalah adalah aspek mental kita. Nah, di dalam aspek mental ini, itu ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, kebanyakan masalah itu adalah di pikiran bawah sadar. Nah, tubuh itu hanyalah sebatas seperti gelas tadi. Mbak Anita tadi Mbak Anu gelaskan, Bu mau air nggak? Gitu ya, kan, betul. air panas. Nah, awalnya tuh bening. Ya. Terus Mbak Anita tambahin kopi. Jadi apa? Jadi kopi dong. Ya. Gelasnya sebenarnya nggak berubah, tapi kita melihat gelas itu menjadi hitam, bukan? Karena isinya. Nah, berarti yang bermasalah itu adalah di aspek mental nih. Nah, ini yang harus kita beresin, sahabat. Karena dengan ini kita beresin, kita hapuskan, beningkan dalam diri kita, maka yang ada adalah sebenarnya kehadiran Tuhan akan hadir dengan sendirinya dalam dirimu. Segitu sederhananya loh sebenarnya konsepnya. Kita aja yang bikin ribet gitu loh, nyari kemana-mana. Ada tuh, ya nggak ada ya. Saya sendiri deh dulu juga seperti itu, ratu training. Oh ya Bu, banyak training yang Ratu diikutin. training, ikut sana, ikut sini, ikut ini. Dari satu guru ke guru lain gitu, jeketek sampai di ujungnya adalah penemuan diri itu justru di diri sendiri. Saat engkau apa? Saat engkau mampu hening. Oh. Jadi belajarnya sekarang adalah belajar bagaimana kamu bisa hening. Anda bisa hening sehingga Anda bisa menyadari tuh kekeruhan dari mental Anda, dan di balik kekeruhan itu adalah ada kesadaran Tuhan. Bu, kalau kita ngomong kesadaran kan bisa jadi kita keruh tuh kan karena level sadar kita kan rendah ya Bu ya. Gimana ini Bu? Iya ya, meningkat dong. Meningkatnya tuh gimana Bu supaya bisa set gitu, kayak bisa naik dan positif gitu Bu? Iya. Jadi kalau kita sebagai psikolog ya ada nih caranya nih. Kita bisa, saya walaupun psikolog ya Mbak, saya sudah berhenti konseling kayak gitu. Konseling paling di awal untuk pendalaman masalah. Saya udah tutup tuh semua buku-buku psikologi itu. Kenapa Bu? Karena ya coba deh 20 kali konseling kira-kira bisa buat orang itu berubah? Agak. Bisa membuat orang itu berubah? Enggak. Yang ada adalah kita harus masuk ke pikiran bawah sadar. Karena apa? Anda konseling itu kebanyakan hanya di pikiran sadar. Itu gitu yang dulu saya lakukan gitu, waste time. Kalau mau cepet
nih beresin di area pikiran bawah sadar. Karena apa? Pikiran bawah sadar kita 95-99% dan di situ bermuaranya semua masalah. Itu ada di pikiran bawah sadar gitu kan. Nah, kita mau nggak mau harus ke situ. Nah, pintu masuknya dari mana? Satu, figur otoritas gitu. Jadi saya sebagai figur otoritas nih di kelas gitu kan, ya saya memasukkan tuh ide tentang holistik dan sebagainya, sehingga dia bisa menggeser gitu mindsetnya dulu bahwa dia harus minum obat. Di camp dibuktikan loh, 6 hari di sana nggak minum obat. Apakah Bapak sakit? Enggak kan? Apakah Ibu sakit? Enggak. Saya berhenti minum obat loh. Apalagi kita punya teknik namanya kinesiologi, Mbak. Jadi kinesiologi itu adalah kita ngetes bahwa obat tuh baik nggak buat kita. Itu saya bilang jangan percaya saya deh, jangan percaya dokter Anda, karena bisa jadi mereka juga salah, saya juga bisa salah. Tapi percayai tubuh Anda yang sangat hebat. Itu ada kinesiologi. Nanti Anda bisa cari di channel YouTube saya gitu kan. Kinesiologi itu saya tutorial saya berikan. Itu adalah figur otoritas. Pertama adalah kaitannya dengan figur otoritas. Bahwa kita memiliki kesempatan untuk merubah mindset atau program-program di pikiran bawah sadar seseorang dengan change figur otoritas ini gitu. Yang tadinya figur otoritasnya dokter misalkan, sekarang banyak pasien berubah gitu ketika hadir di holistik gitu. Jadi saya juga berterima kasih sekali dengan sesi-sesi dengan Mas Hendra ini, ternyata luar biasa banyak merubah mindset seseorang tentang konsep obat, pengobatan dan sebagainya. Itu baru satu figur otoritas. Kedua adalah muatan emosi tinggi. Hal-hal yang kita ingat dari masa lalu itu pasti dua hal kan, yang sangat menyakitkan dan sangat membahagiakan. Nah sekarang yang sangat menyakitkan ini proses dong, gitu loh. Kita tidak bisa menghapus memori sayang, kita tidak bisa menghapus memori. Jadi ini memori, ini emosi. Yang bermasalah bukan memorinya, yang bermasalah adalah emosi yang melekat pada memori ini. Ini yang harus kita lepaskan, emosinya. Sehingga apa? Ketika kita mengingat lagi peristiwanya baik-baik saja. Oke, itu. Yang ketiga adalah repetisi, pengulangan terus-menerus. Anda bisa mengganti belief-belief di pikiran bawah sadar Anda adalah ketika itu sesuatu diulang-ulang. Gitu. Anda nonton YouTube saya ulang-ulang, bergeser tuh mindsetnya gitu, bahwa holistik ini adalah sesuatu yang layak untuk kita pelajari dan untuk kita realisasikan dalam hidup kita, sehingga kita bisa menjadi sehat sepenuhnya. Itu repetisi. Yang keempat adalah identifikasi kelompok keluarga. Jadi hati-hati Anda memilih komunitas Anda, kelompok Anda, atau bahkan sesuatu yang Anda tonton. Karena apa? Sedikit banyak atau banyak banget itu mempengaruhi belief-belief Anda. Itu identifikasi kelompok. Bagaimana kita dibesarkan itu akan mempengaruhi hidup kita. Contoh aja, jadi hati-hati juga ketika misalkan orang tua kita sakit cancer gitu kan, terus seakan-akan kita juga akan terkena cancer yang sama seperti mereka. Atau hal yang sederhana, bapak saya diabetes, ya saya nggak bisa sembuh karena papa saya juga diabetes, mama saya diabetes. Hello, kita tuh punya DNA itu jutaan data loh, triliunan data. Kita tuh punya data itu semua. Nah, belum tentu bahwa ketika Anda papa mama Anda diabetes, Anda harus diabetes. Itu tidak selalu sayang. Tapi yang ada adalah kita meyakini bahwa kita harus hapus tuh identifikasi itu bahwa mama papa saya diabetes tapi saya tidak harus loh kena diabetes, gitu kan. Nah, pintu kelima yang kita bisa pakai sebagai pintu perubahan juga adalah relaksasi pikiran. Di situ ada hipnoterapi dan meditasi. Gitu. Itu semua ada di camp, kita lakukan tuh semua proses ini gitu, sehingga apa? Mengganti belief-belief yang tidak perlu, yang selama ini menghambat diri kita, dan mencari mental block di akar masalah yang itu membuat kita tidak sehat hari ini dan sulit membuat kita bahagia hari ini. Kira seperti itu. Ini dalam ya Bu ya, dan sangat psikologi sebenarnya pembahasannya ya Bu ya, karena kan ngomongin tentang diri kita, mindset kita dan kepercayaan kita yang mungkin nggak kita sadari dari kecil ya Bu, kan ke bawah terus gitu. Dan ngobrol sama Bu Sinta tuh rasanya adem karena Ibu sangat keibuan, jadi adem banget rasanya gitu Bu. Bu, baik lagi tadi ketika cerita tentang camp tuh menarik ya, mungkin teman-teman bersama juga pengen tahu kan gitu Bu. Ada nggak sih Bu ketika camp gitu, pasien Ibu tuh bisa menyembuhkan spontan dan jadi pengalaman yang menarik ketika camp? Banyak banget. Ada Oma kemarin yang bikin kita happy banget gitu ya. Beliau
Parkinson. Gerak-gerak Parkinson. gini. Gerak-gerak ininya tangannya, kakinya nggak terkontrol kayak gitu kan. Hadir di camp hari ketiga aja itu sudah bisa menari-nari, artinya dia bisa udah mulai bisa ngendaliin ininya dong, anggota tubuhnya dong, kayak gitu. Itu benar-benar, dan itu adalah perpaduan ya, namanya holistik ya. Semua kita penuhi gitu kan, makan sehat, jus detox, obat herbal, bahkan sekarang kita tambahkan terapi gelombang tera. Itu apa? Kita hadirkan tuh alat-alat untuk menyumbang energi ke dalam tubuh kita. Itu Mbak Nita. Jadi kalau kita membangun tubuh itu seperti layaknya membangun rumah. Itu di aspek fisik, sahabat, mudah sebenarnya. Memperbaiki tubuh itu sebenarnya mudah, karena apa? Sifatnya eksak. Seperti Anda membangun rumah deh. Butuh apa sih? Cuman butuh 2 komponen besar. Satu material, satu tukang. Anda punya tukang banyak, tapi materialnya nggak ada atau kurang, rumah Anda nggak jadi bagus. Sebaliknya, Anda punya material banyak, berlebihan, tapi Anda nggak punya tukang untuk mengolahnya, ya rumah Anda nggak jadi. Nah, material itu apa? Ya probiotik, vitamin, mineral, protein, air alkali, pokoknya yang kita konsumsi lah. Nah, tukang itu apa? Energi, sahabat. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana kita dapetin energi? Selama ini kita mengatakan bahwa energi itu didapat dari makanan gitu kan. Padahal makanan itu hanya menyumbang 10-20% kebutuhan energi kita. Terus energi terbesar dari mana? Nih, semesta tanpa batas ini adalah energi yang tanpa batas. Bumi yang kita injak, udara yang kita hirup, air, itu adalah semua energi gitu kan. Nah, lucunya kita terus sekarang defisit energi, kekurangan energi. Kan lucu. Jadi ibarat ikan di dalam samudra terus masih teriak-teriak, mana air gitu kan. Nah, ibarat Anda HP, Anda udah ngecas tapi kok masih lowbat. Nah, itulah kemudian kita harus tahu bagaimana kita menyerap energi ini dari alam untuk mengolah semua asupan nutrisi yang kita makan supaya nggak sia-sia. Nah, tapi cara tercepat untuk mendapatkan energi ini apa? Meditasi. Nah, pertanyaannya kan, gimana Bu? Sulit Bu meditasi, pikiran kemana-mana, ini itu, terus teknik meditasi seperti apa, bla bla bla, itu semua kami ajarkan di camp gitu kan. Nah, cuman udah gitu pun itu tetap butuh waktu nih, energi untuk mendapatkan energi melalui meditasi. Nah, sekarang kita punya alat-alat yang bisa ngecas energi kita, dan itu energinya selaras, itu adalah dengan gelombang tera. Itu yang kami pakai di ini, dan luar biasa, itu membantu banyak sekali orang untuk menyehat kembali gitu loh, sahabat. Gitu. Nah, kalau belum bisa ikut camp, ada Zoom-nya, Mbak. Wah, ada Zoom-nya. Ada Zoom-nya besok tanggal 25 jam 7 malam gitu kan. Itu kita ada saya pahamkan tentang kesehatan holistik ini, pesan cinta, dan di akhir sesi itu ada sesi healing. Wow, menarik. Season healing gitu kan, yang jadi di sini ketika Anda benar-benar masuk ke dalam diri Anda dan menyadari itu banyak sekali yang udah berapa tahun nggak jalan gitu ya, maksudnya nggak bisa bangun gitu kan, ketika ikut sesi healing ini, walaupun online, itu alhamdulillah banyak sekali mereka mendapat kesadaran itu gitu loh. Karena kesadaran itu benar-benar dari dalam dirimu, sayang. Nanti kalau misalkan berminat nih ikut Zoom-nya Ibu, bisa kontak kemana sih Bu? Ke Bu Dewi. Ke Bu Dewi ya? Adminnya Ngaji Roso ini gitu kan. Nanti bisa mungkin di-spill di ininya ya, di video Iya, Ngaji ada Roso. spill-nya nanti biar kalau ada yang mau daftar dan sebagainya tanggal 25 Agustus ini ya biasanya Iya, 25 Agustus gitu kan. Buat yang jauh-jauh nih, yang belum sempat hadir secara offline di camp, silakan Anda bisa ikut kelas ini dulu gitu, untuk membuka mindset Anda tentang apa itu kesehatan holistik, dan sekaligus mengikuti healing session-nya kayak gitu. Murah kok, setara dengan makan siang Anda mungkin. Oh iya Bu. Iya kayak gitu kan. Jadi Anda sudah pergi berobat kemana-mana habis ratusan juta gitu kan, ternyata cancer Anda masih ada terus kan.
Anda minum obat terus seumur hidup gitu buat apa sayang? Padahal Anda bisa loh lepas obat. Bisa. Ini udah ada di, kan kita live TikTok ya Bu ya, udah ada info pendaftarannya di Zoom, itu ada di nomor yang ada di TikTok ini. Jadi nanti teman-teman dari TikTok bisa langsung daftar juga ya. Segera dapat slotnya nih, kayaknya harus dapat ini, penting banget ya untuk bisa segera ikut Zoom-nya. Nah, Jangan tunda kebahagiaan Anda. happiness itu harus Jangan segera tunda ya. Anda untuk menjadi sehat gitu. Ini cara yang mudah dan aman dan menyenangkan gitu loh untuk mencapai kesadaran diri. Bu, apakah boleh kita ini mulai live TikTok ini ada yang nanya-nanya gitu? Apakah Ibu bersedia menjawab Boleh, gitu boleh. ya? Oke, jadi kita akan buka pertanyaan di TikTok. Teman-teman ada beberapa tadi yang juga nanya gitu kan. Kalau ingin tanya langsung nih, waktunya sekarang ya, sambil akan saya bacakan ya Ibu pertanyaan-pertanyaan. Rata-rata kalau sekarang sih daftarnya kemana Zoom-nya gitu ya. Pada excited semua loh Bu, pada seneng nih sama Bu Sinta nih. Jadi pengen segera ikut bergabung gitu. Tadi ada yang bertanya kah teman-teman, kita buka loh kalau mau bertanya langsung gitu. Oh tadi kayaknya ada yang nanya, tulisannya nggak bisa dibaca Bu, baju Mbak Sinta putih ketutup. Kayaknya tadi masalah buku ya Bu ya. Betul. Mungkin bisa lagi diulangin ini. Pesan cinta Tuhan melalui sakitmu. Ini lanjutan dari buku, revisian dari buku Pesan Cinta Tuhan Melalui Tubuhmu. Bisa dipesan di Bu Dewi juga ya, ada ya. Oke, bisa pesan ke Bu Dewi. Mungkin tadi ada buku yang berikutnya Memori Janin itu tadi kan Memori Janin dan ya, Dampak Setelah Lahir. Nah, ini bukan buku saya ya. Ini buku dari seorang rekan saya gitu kan. Ini hanya untuk menjelaskan bahwa ada loh memori janin itu dalam diri Anda dan bisa jadi itu sebenarnya hadir di dalam diri Anda, hanya Anda belum menyadarinya. Ini ada yang nanya, Malay boleh ikut Makci? Ada yang nanya nih, boleh ikut Zoom-nya? Malay, saya tanggal 9 November, saya di Malaysia. Tanggal 8 sampai 9 November di Malaysia ada acara gitu kan. Jadi saya buat sahabat-sahabat yang di Malaysia nih, yang siapa yang mau jadi EO di sana gitu kan, silahkan kita ngumpul bareng. Kalau ada yang mau bisa mengerins gitu untuk bisa kita ngumpul bareng. Saya ada acara trip ke sana, daripada ngundang saya jauh-jauh kan mahal ya kayak gitu. Jadi mumpung saya di sana gitu kan, mungkin tanggal 7-nya atau tanggal 10-nya bisa gitu. Ada yang bisa nanya. Silaturahmi buat sahabat-sahabat semua, siapa yang bisa ngumpulin nih yang di Malaysia. Oke Bu, kita boleh mulai pertanyaan di TikTok Bu? Boleh ya Bu ya? Senang hati. Ini ada yang nanya Bu, kalau offline berapa ya? Ini langsung ke adminnya aja ya Bu ya? Ke admin ya. Admin ya, nggak dijawab langsung di sini, bisa kontak ke Bu Dewi tadi. Ini ada dari Nduca nih, akunnya Nduca bertanya, bedanya syukur sama sombong apa ya? Itu jelas beda lah. Ini pertanyaannya, bedanya syukur sama sombong beda ya Bu ya? Ya iyalah. Ketika seorang guru saya yang saya pegang sampai sekarang tuh mengatakan bahwa puncak spiritual itu justru bukan ditandai dengan pakaianmu, bukan ditandai dengan jenggotmu, bukan ditandai dengan hal-hal yang sifatnya fisik seperti itu gitu kan, bahkan bukan ditandai dengan ibadahmu gitu kan. Tapi puncak spiritual itu adalah ketika engkau sampai pada kesadaran 4 hal ini. Aku bukan siapa-siapa, aku tidak tahu apa-apa, aku tidak bisa apa-apa, dan aku tidak punya apa-apa. Bukan siapa-siapa, tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, dan tidak bisa apa-apa. Nah, ketika kita bisa sampai menghayati 4 kalimat ini dan mengejawantah gitu kan, mengejawantah itu terrealisasi di dalam diri kita, hidup kita, mindset kita, maka sebenarnya yang hadir siapa sayang? Ketika kita benar-benar sampai pada kesadaran ini, maka yang ada adalah nggak perlu disuruh bersyukur, yang kita ucapin bersyukur tapi masih meminta gitu loh. Paham nggak? Terima kasih bilang bersyukur mulutnya doang tapi masih berdoa dalam konteks meminta. Saya seringkali mengatakan bahwa
saya sudah terlalu malu untuk meminta. Saya bilang, saya sudah dari tahun 2010 saya sudah berhenti berdoa. Berdoa dalam konteks meminta. Oke? Kenapa saya harus meminta ketika Allah hadir dalam diri kita? Seakan-akan dia tidak tahu. Ya Allah, sembuhkanlah aku kena cancer, misalkan kayak gitu. Emangnya Tuhan nggak tahu bahwa engkau lagi kena cancer? Ya Allah, berikanlah aku rezeki. Emangnya Tuhan nggak tahu? ATM-mu minta maaf terus gitu kan? ATM-nya lagi baik gitu kan, minta maaf terus, saldonya nggak cukup gitu kan, mau diambil gitu kan? Emang Tuhan nggak tahu? Maka dari tahun 2010 itu saya ganti doa saya tuh hanya satu. Terima kasih Tuhan, terima kasih aja. Bahkan sebelum kita sudah mencapainya. Saya di sesi sebelumnya tuh mungkin Mbak Anita belum tahu ya bagaimana saya mendapatkan villa rumah Samasta yang segitu indahnya. Itu adalah di pinggir sungai, ada ini tuh semua saya tarik dengan bersyukur tadi. Terima kasih Tuhan gitu. Bayangin saya beli villa dengan uang di rekening hanya 50 juta. Saya DP-in 10 juta, realisasi sampai sekarang gitu kan. Itu di sesi sebelumnya tuh kita udah bahas ya tentang, cari deh di channelnya Ngaji Rosa itu ada juga gitu kan. Ditarik dengan apa? Energi syukur. Terima kasih Tuhan, villa ini udah menjadi milik gitu, padahal belum. Itu kan, dan ya Allah tuh sesuai persangkaan hambanya. Dan kita adalah entitas tanpa batas. Rekening saya mungkin hanya segitu-segitu tuh. Rekening yang bernama Ika Sintasari itu segitu-segitu, tapi rekening yang Tuhan punya, rekening Allah, rekening semesta, nggak terbatas dong. Makanya villa itu yang tempat camp itu saya namai dengan rumah semesta, rumah semesta. Ini tadi ada yang bertanya, berdoa yang baik bagaimana ya Bu? Ini sudah dicontohkan langsung loh, dapat doa yang baik dari Bu Sinta pagi hari ini. Jadi ya itu aja, berbanyak bersyukur sahabat. Terima kasih Tuhan. Tubuh saya sehat, hati saya tenang, pikiran saya tenang, saya bersuka cita, hidup saya berkelimpahan, anak-anak saya baik, suami saya baik, saya pun adalah sadar seperti itu. Jadi terima kasih aja isinya. Maka itu akan menjadi realita dalam diri Anda, dalam hidup Anda. Jadi manifestasi juga ya Bu ya. Jadi menyenangkan gitu. Bayangin saya belajar ini semakin menambah keyakinan saya itu adalah ketika saya bertemu dengan seorang yang datang ke camp itu dalam kondisi cancer otak udah 6 tahun dan dia still alive, hidup, dan tidak ada masalah sedikit pun terlihat bahwa dia sedang menderita kanker otak. Yang ada doanya sama. Pagi hari bangun tidur, terima kasih Tuhan, aku dikasih hidup 1 hari lagi. Hari ini saya mau bahagia dan membahagiakan orang lain. Hanya itu doanya sahabat. Ntar malam mau tidur, berdoa lagi, terima kasih Tuhan, saya diizinkan hari ini untuk bahagia, untuk hidup, untuk bahagia dan membahagiakan orang lain. Sudah saya tunaikan, saya bahagia sekarang, saya mau tidur. Udah, jadi hidup mah 1 hari 1 hari aja, dan dia sudah hidup berdoa yang sama 6 kali 356 hari. Artinya dia masih hidup sampai 6 tahun. Dan ditambah dengan dia ikut camp yang ketiga sampai sekarang tuh udah 2 tahun, artinya dia udah 8 tahun hidup dengan kanker otaknya dan dia baik-baik saja. Wow. Ini aja yang memiliki penyakit kanker otak ya Bu ya. Kanker otak, dokter bilang manapun, udah pergi kemanapun pasti harapan hidupnya tinggal 3 bulan lah, 6 bulan lah, kayak gitu kan. Jadi ya temen aja jadinya si cancer itu udah ibarat kutil aja, bukan sesuatu yang ganas yang harus metastase kemana-mana, enggak, ya ibarat kutil aja, biasa aja. Bu, ini ada yang nanya, kalau buat sinusitis gitu ya, mungkin yang ditanya itu pesan cintanya kali ya Bu, yang berhubungan dengan pernafasan kali ya, hidung gitu. Sinusitis biasanya terkait dengan alergi. Jadi pesan cintanya adalah siapa yang sedang Anda alergikan? Oh, malah justru siapa orangnya ya Bu? Iya, jadi it's not about them gitu loh. Apapun itu tadi dengan konsep self awareness, kesadaran diri gitu kan, kesadaran self love tadi gitu. Yang ada adalah apapun masalahnya adalah ini bukan terkait di luar gitu loh, terkait adalah diri Anda dengan diri Anda sendiri. Gitu. Itu sahabat. Sinus.
Sinus problem itu adalah terkait dengan irritation to one person. Teriritasi dengan seseorang dan itu biasanya adalah orang terdekat. Orang terdekat. Orang terdekat. Jadi mereka itu adalah guru-guru kehidupan yang dihadirkan di samping kita untuk apa? Menggosok Anda. Gosok. Gosok Anda supaya kinclong. Jadi harus dicek nih, iritasi sama siapa nih? Yes, Gitu ya. Nah, biasanya nih kalau anak-anak ya Anda harus mawas diri. Bisa jadi iritasi terhadap diri kita loh sebagai orang tua gitu. Jadi kalau anaknya sering mungkin batuk pilek gitu. Yes. Orang tuanya juga perlu mengkoreksi dirinya gitu ya, Bu. Iya, jangan-jangan dia sedang alergi pada Anda gitu kan. Ibu ngobatin anak gitu kan, kasih antibiotik, kasih itu yang saya alami dulu sahabat. Tiap bulan waktu kecil itu radang tenggorokan. Tiap bulan, terus batuk pilek ganti. Sampai mama saya inget tuh saya dipasangin sapu tangan pakai peniti dulu zaman saya kecil, Mbak. Nggak ada tuh tisu-tisuan gitu, yang ada tisu makan yang kasar gitu kan. Pasangin handkerchief itu di sini 4 gitu, karena pilek terus gitu. Kenapa? Marah terus. Karena nggak disayang ya. Akhirnya saya paham gitu, oh ternyata itu ya saya punya luka banyak lah di masa kecil gitu sahabat. Jadi kenapa saya hari ini berada di sini itu karena saya pernah mengalami semua yang ada di dalam diri sahabat tuh saya alami. Jadi saya berempati penuh gitu loh, karena saya pernah di titik itu gitu loh sahabat, dan saya sakit. Dan akhirnya berhasil ya Bu mengolah itu semua ya. Ternyata bayangin kolesterol saya sampai 400 dan itu tidak bisa saya turunkan. 400 Bu. Sampai 400. Untungnya gula saya nggak tinggi. Seandainya ketemu tuh si kolesterol sama gula yang ada, pasti saya stroke dini.